Halo, gimana kabarnya hari ini? Bu Epin berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Nggak kerasa ya, kita udah berbulan-bulan kita nggak ketemu, tidak bisa bertatap muka, nggak bisa say hello lagi. Cuma kamu jangan sedih ya, kita tetap bisa ketemu loh, walaupun via online. Oke, hari ini kita mau belajar apa nih tentang biologi? Coba kita lihat ya. Oke, kita akan belajar hari ini mengenai gerak sebagai respons terhadap rangsangan. Ya. Nah, coba kita lihat. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri. Salah satu ciri makhluk hidup adalah kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas dan gerak. Nah, Bu Epin mau jelaskan dulu di sini. Makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri. Ya, salah satunya dia bilang adalah kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas dan gerak. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang rangsangan ini atau iritabilitas ini seperti apa. Kemampuan tersebut membuat makhluk hidup dapat bereaksi ketika mendapatkan rangsang. Ya, salah satu reaksi yang dapat diamati dengan mudah adalah terjadinya gerak. Ya, jadi kalau misalnya makhluk hidup bergerak, kita bisa mengamati dengan mudah. Itu artinya gerak daun. Nih, ini adalah contoh. Gerak daun pada tumbuhan putri malu ketika disentuh menunjukkan salah satu contoh gerak pada tumbuhan. Coba kalau kamu misalnya kamu pernah melihat putri malu, misalnya nih, kamu sentuh daunnya sedikit aja, daunnya itu akan tertutup. Ya, namanya jadi kenapa dia disebut putri malu? Jadi ketika dia disentuh daunnya itu otomatis akan menutup dengan sendirinya. Nanti dia akan terbuka lagi. Nanti kalau kamu misalnya sentuh lagi dia akan tertutup lagi. Nah, ini adalah gerak daun pada tumbuhan putri malu. Itu merupakan salah satu contoh dari gerak pada tumbuhan. Nah, gerakan tersebut hanya terjadi pada bagian tertentu dan tubuh tidak mengalami perpindahan tempat. Artinya begini, kalau tumbuhan itu meskipun misalnya dia bergerak seperti tadi putri malu ketika disentuh daunnya menutup, tapi tumbuhan itu tidak langsung berpindah tempat. Tetap aja dia tetap stay pada tempatnya, dia tidak berpindah tempat. Jadi berbeda dengan nanti kita mau belajar tentang gerak pada binatang atau gerak pada manusia ya. Nah, kalau khusus untuk tumbuhan, misalnya pun tidak pada putri malu, tapi misalnya pada pohon yang lain, ketika angin bertiup, ya, mungkin pohonnya bisa goyang, tapi bukan berarti dia berpindah tempat, ya. Jadi kamu bisa bedakan di sini. Nah, gerakan ini disebut dengan gerak pasif. Kenapa disebut dengan gerak pasif? Jadi pengertian dari gerak pasif adalah gerak pada makhluk hidup tanpa melalui proses perpindahan tempat, ya. Jadi seperti yang tadi Bu Epin jelaskan, putri malu daunnya bisa bergerak atau daunnya bisa menutup ketika disentuh. Atau misalnya pohon-pohon yang lain, pohonnya bisa bergoyang ketika ditiup angin, tapi tetap saja tidak berpindah tempat. Nah, ini yang disebut dengan gerak pasif. Berbeda dengan tumbuhan, hewan dapat menggerakkan seluruh tubuhnya untuk berpindah tempat. Ya. Jadi kita lihat lagi nih, gerak tersebut dinamakan gerak aktif. Kalau kamu misalnya lihat, kayak misalnya hewan, ya, entah itu kucing, entahkah itu anjing, entahkah itu hewan-hewan yang lain, mereka bisa dengan leluasa menggerakkan seluruh tubuhnya. Misalnya mereka mau berjalan, ya artinya ketika mereka berjalan, mereka berpindah tempat. Mereka tetap aja nggak stay di tempat, seperti tadi tumbuhan bergerak tapi tetap di tempat. Itu namanya gerakan yang pasif. Ya, nah kalau berbeda dengan tumbuhan, hewan, bahkan juga manusia sebagai makhluk hidup, kita kan sama-sama makhluk hidup. Nah, itu melakukan gerak yang aktif. Kalau tumbuhan itu geraknya pasif, hewan dan manusia melakukan gerak yang aktif. Artinya kenapa? Artinya ketika kita bergerak, kita melakukan pergerakan, itu artinya kita berpindah tempat. Dari tempat A, mungkin kita bisa berpindah ke tempat yang B. Dari B ke tempat yang C. Baik kita berjalan, baik kita dengan berlari, atau misalnya kalau manusia mungkin kita melakukan pergerakan melalui dengan kendaraan. Ya, nah itu artinya berpindah tempat dan itulah yang disebut dengan gerak yang aktif. Umumnya hewan memiliki alat gerak khusus untuk berpindah tempat, berupa kaki,
Contohnya yang berupa kaki mungkin kayak seperti jerapah, kambing, anjing, kucing, itu mereka bergerak dengan menggunakan kaki. Sirip dengan menggunakan sirip, ini pasti ikan ya, sejenis ikan semuanya pasti menggunakan sirip. Ataupun sayap. Nah, berarti ini kayak seperti burung, mungkin kelelawar, capung, ya, kupu-kupu. Nah, itu mereka yang menggunakan dengan sayap. Selain gerak aktif tubuh, hewan juga dapat melakukan gerak pasif. Misalnya, mata berkedip, tangan meremas, atau mulut mengunyah. Ya, jadi ini disebut dengan selain gerak aktif tubuh, hewan juga bisa melakukan gerak yang pasif. Artinya mata berkedip, apakah langsung matanya berpindah tempat? Pasti enggak kan? Nah, makanya ini disebut dengan gerak yang pasif. Misalnya tangannya meremas atau mulut mengunyah ketika dia lagi mengunyah makanan, artinya bukan berarti mulutnya pindah tempat. Nah, ini yang disebut dengan gerak pasif. Jadi sampai di sini kamu bisa membedakan antara gerak yang aktif dan gerak yang pasif. Nah, kalau misalnya kamu sudah bisa, ya, ini artinya materi hari ini sudah selesai. Nah, ini untuk pendahuluan pelajaran biologi. Jadi dari tadi ya, dari awal kita belajar mengenai pengertian biologi dan mengenai juga tentang ciri-ciri ada makhluk hidup. Salah satunya adalah gerak, dan gerak dibagi menjadi dua, gerak aktif dan gerak pasif. Gerak pasif berlaku untuk tumbuhan, sedangkan gerak yang aktif berlaku untuk hewan dan pada manusia. Materi sampai hari ini materinya selesai. Nah, Bu Epin berharap kalian bisa menyimak dengan baik dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.